Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak-bapak semua yang berbahagia, marilah kita pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan pada kita bisa kita syukuri untuk kita selalu bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan mendapatkan keberkahan hidup ini dan bisa beribadah dengan baik. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita aturkan kepada pendahulu kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian kita setiap minggu, setiap subuh pagi dari tanggal 1 malam Ramadan kemarin sampai sekarang. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita khatam sampai menjelang Lebaran. Yang penting kita khidmah ngajinya, ya. Mudah-mudahan yang bisa hadir selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita bahas nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, masalah berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngaji, mari kita baca suratul Fatihah dulu. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu dari pemarah bukunya dan jadi yang bermanfaat. Al-Qabul lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adab Nabi yang ke-22. Adab Nabi yang ke-22 yaitu tentang adab pencari ilmu, adab bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi sebenarnya ini yang pas itu untuk santri-santri, untuk siswa-siswi. Namun karena kita juga digolongkan orang yang wajib menuntut ilmu mulai dari kita lahir sampai menjelang ajal kita semua nanti, maka kita juga masuk kategori orang yang mencari ilmu. Nah, ketika kita mencari ilmu, ada adab-adab yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita amalkan, agar kita dapat ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, niatlah dengan niat yang baik. Jadi ketika kita menuntut ilmu, yang pertama harus kita niatkan niat yang baik. Niat menuntut ilmu menghilangkan kebodohan. Niat menuntut ilmu mensyukuri nikmatnya akal. Niat menuntut ilmu, niat untuk menjaga kelestarian syariat agama, dan banyak sekali niatnya. Jadi niat pertama kita perbaiki niat kita ketika menuntut ilmu. Hadir ke majelis taklim itu juga niat menuntut ilmu, maka niatnya harus baik. Kalau niatnya salah, nanti ujungnya juga salah. Tapi kalau niatnya awalnya baik, insya Allah ujungnya juga baik. Kemudian yang kedua, mengatur waktunya. Nah, kita harus atur waktunya. Maka kalau di dalam sekolah-sekolah, dalam pesantren itu ada jadwal KBM, kegiatan belajar mengajar, itu diatur waktunya. Karena memang ajaran Nabi ketika kita menuntut ilmu diatur waktunya dengan baik, ya kan begitu. Kemudian yang ketiga, perhatian dengan yang batin, perhatian dengan yang batin atau hati, karena hati adalah tempat pandangan Allah. Allah memandang kepada hati hambanya, bukan jasadnya. Maksudnya ketika kita menuntut ilmu, kita harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini terkena penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita itu.
Karena Allah itu memandang manusia yang dipandang hatinya, bukan dipandang jasadnya. Walaupun wajahnya buruk, namun kalau hatinya bersih, lebih Allah cintai daripada orang yang badannya bersih namun hatinya buruk, kan gitu. Jadi hatinya yang dijadikan tolak ukur Allah memandang manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang islami. Nah, ini jadi maksudnya pakaian yang islami itu ya pakaian yang paling utama ya, yang untuk wanita yang berwarna hitam. Nah, di sini dijelaskan kalau paling utama untuk wanita yang berwarna hitam. Makanya kita ini sering pakai istilah hitam atau hitam putih. Rata-rata di pondok itu pakaian hitam, warnanya hitam itu banyak dipakai, baik itu celananya maupun jilbabnya atau pecinya, peci hitam. Jadi warna hitam itu identik untuk kita belajar. Kemudian yang kelima, sholat berjamaah dan takbiratul ihram bersama imam. Nah ini kalau ada belum ya. Maksudnya ketika kita dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita sholat jamaahnya ketinggalan. Ini diuntukkan bagi mereka yang menuntut ilmu di pondok. Jangan sampai ketika di pondok tidak jamaah. Ini yang jadi masalah. Orang menuntut ilmu masih nyantri di pondok, jamaah saja tidak mau. Nah ini akan sulit untuk dapatkan ilmu itu sendiri. Makanya kalau di pondok itu ada sebagian pesantren yang menerapkan ketetapan hukum, peraturan yang ditetapkan adalah santrinya wajib berjamaah. Karena memang ada hubungannya sangat erat sekali antara sholat berjamaah dengan pendapatan ilmu. Gitu. Kemudian yang keenam, sholat sunnah. Di samping Nabi mengajarkan ketika menuntut ilmu harus rajin jamaah, harus menjaga sholat sunnahnya. Ya sama dengan kita, walaupun kita bukan nyantri lagi, tidak menuntut ilmu lagi di pondok pesantren, namun hakikatnya kita semua di dunia ini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Maka kita istilahnya dalam hidup di dunia ini harus sering sholat berjamaah, usahakan sholat 5 waktu berjamaah dan menjaga sholat sunnahnya. Jadi istilah qobliyah-ba'diyahnya, ada istilah ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain seperti sunnah-sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat hajat, sholat tasbih. Makanya itu menjadi rangkaian yang harus dilengkapi bagi siapa saja yang ingin menuntut ilmu, dapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, membaca zikir-zikir dan wirid di pagi dan waktu sore. Makanya kalau di pondok itu waktu subuh itu zikirnya agak panjang, wiridnya agak panjang. Ditetapkan di pondok itu tujuannya membentengi santri-santrinya agar menjadi santri yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah ini yang penting harus kita tanamkan. Nah kita dalam berumah tangga juga begitu. Karena pada hakikatnya kita pun adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kita bisa tanamkan zikir dalam rumah kita masing-masing, dalam ibadah kehidupan kita sehari-hari. Ada zikir waktu pagi, ada zikir waktu sore. Zikir waktu pagi itu kemarin saya jelaskan, yaitu baca ya hayyu qayyum la ilaha illa anta, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali semuanya. Ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 100, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah 100 kali juga. Itu adalah zikir waktu pagi. Nah nanti kalau zikir waktu sore bisa kita tambah sholawat, ya, shollallahu ala sayyidina Muhammad, shollallahu ala sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain seperti sholawat Maria atau sholawat Jibril yang mudah, shollallahu ala Muhammad. Berapa kali? Bisa 100 kali, ya. Nah sebelum sholawat bisa ditambah dulu dengan istighfar 100 kali. Ditambah sholawat. Syukur berarti kalau sholawatnya 500 kali. Itu
itu ada jaminan Allah akan menambahkan dan meluaskan rezeki siapa saja yang dalam sehari semalam itu selalu bersalawat tidak kurang dari 500 kali begitu. Kemudian yang ke-8, selalu membawa dan memakai siwak. Nah, ini yang sering kesunahan yang diremehkan oleh orang-orang zaman sekarang. Padahal para ulama-ulama dulu itu mengajarkan kita setiap saat selalu bersiwak. Pakai kayu siwaknya, kayu arok. Ini kalau kita belum punya, bisa nanti pesan sama orang-orang yang berjumroh. Itu suruh bawain kayu arok dari sana. Walaupun tidak beli juga bisa. Di Shopee buka kayu arok banyak. Ya. Nah beberapa ada di situ. Ya. Pakai paketan juga ada. Jadi zaman sekarang tidak sulit lagi ya. Jadi selalu membawa dan memakai siwak pakai kayu arok tersebut. Ya kan? Sholat sunnah 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih mulia daripada sholat sunnah 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah itu mulianya, ya kan? Makanya ketika kita menuntut ilmu, kita juga dianjurkan sering-sering bersiwak biar lidah kita fasih, bibir kita terjaga dari berbagai macam kerusakan, baik kerusakan segi ucapan maupun dari segala penyakit. Itu manfaat dari siwak itu sendiri. Kemudian yang ke-9, berbaik sangka kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Aku nanti ilmu kok payahnya nggak dapat. Terus berbaik sangka kepada Allah, karena baik sangka kita kepada Allah itu yang akan membawa kita kesuksesan. Nomor 10, beradab kepada syekh dan gurunya dengan cara memuliakannya dan mencintainya dan mencium tangannya dan tidak memotong perkataannya dan tidak berjalan di depannya dan menjalankan perintahnya dan mendoakannya dengan baik tanpa sepengetahuannya. Jadi salah satu adab kita untuk ilmu, kita harus menyayangi dan mencintai guru-guru kita dan juga memuliakannya, ya, memuliakannya, mendoakannya tanpa sepengetahuan dia. Itu ciri-ciri tanda ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah pentingnya kita menuntut ilmu sama orang yang jelas. Satu jelas, dua orangnya juga ada. Nah, karena ada yang sekarang ini Anda usah pondok, Anda usah menghadiri majelis taklim, ngapain? Kalau dengar ceramah, buka YouTube ya bisa. Nah, sambil tidur, sambil baring, kita bisa buka YouTube. Ya itu betul. Namun ilmu yang kita dapatkan dari YouTube seperti itu tidak bersanad. Tidak bersanad itu ibaratnya tidak bersambung kepada seseorang, pada guru kita. Kalau kita langsung ngaji dengan guru, ilmu kita bersanad dengan guru tersebut bersanad dengan gurunya lagi bersanad dengan gurunya lagi sampai bersanad kepada Rasulullah. Nah, itu yang dinamakan ilmu bermanfaat. Nah kalau kita nih nonton ilmu lewat YouTube, ya kan? Ya kalau yang di YouTube itu kenal dengan kita, mengakui kita mengambil ilmunya, sehingga kita amalkan bisa bermanfaat. Kalau enggak, aku enggak kenal kamu, nah berarti sama kita ini mencuri ilmu. Ya walaupun tidak seperti itu pada kenyataannya. Sebab kalau kita dengar ceramah di YouTube itu pasti dia telah mengikhlaskan ilmu yang dia sampaikan itu kepada khalayak umum. Nah, namun kalau begitu mengurangi kemanfaatan ilmu itu sendiri, karena kita tidak bersambung dengan orang tersebut. Sementara ajaran yang diajarkan Rasulullah itu berguru dengan Jibril langsung bertatap muka, berhadapan langsung dengan Jibril. Itu ajarannya. Maka kalau kita ingin nonton dulu, ya langsung berhadapan dengan pengajarnya. Nah kalau kita nanti lewat YouTube, kita tidak bisa berhadapan dengan pengajarnya, kan beda jadinya. Nomor 11, mengulangi pelajaran. Jadi belajarlah lagi. Ya,
Jangan sampai setiap yang diajarkan guru kita kemudian tidak kita diulang-ulangi biar paham. Kemudian nomor 12 banyak dia. Lebih baik kita diam, tidak usah banyak bicara. Kemudian 13 sedikit makan, sedikit berbicara dan sedikit tidur. Itu sebenarnya riyadhah bagi orang-orang menuntut ilmu. Pertama harus sedikit makan, rajin puasa. Ketika di pondok itu rajin puasa, ya, kemudian tidak banyak bicara, kemudian tidak banyak tidur. Itu kalau nanti di pondok makan itu digedein, omongannya ke sana kemari, gawe tidur, itu payah ada ilmu. 14 menghidupkan 4 waktu, berarti waktu pagi, siang, sore, malam itu dihidupkan untuk selalu mutolaah dan belajar ilmu yang disampaikan guru tersebut. Nah, kemudian belajarlah menuntut ilmu itu bagusnya sebelum fajar. Sebelum fajar itu kalau kita pengen buka-buka buku, buka-buka kitab, itu bagus ya. Sebelum fajar, sebelum subuh, itu ilmunya sangat berkat sekali. Kemudian setelah fajar sampai syuruk, ya seperti kita ini belajar setelah fajar sampai nanti syuruk. Syuruk jam berapa sekarang? Syuruk jam 6:37 sekarang ini. Berarti kita belajar ya tidak jauh dari itu. Berarti kita kayak adanya majelis ilmu, pengajian, mutolaah kita, membedah kita yang dilaksanakan setelah salat subuh itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, yaitu setelah fajar sampai waktu syuruk. Kemudian kapan lagi waktunya untuk belajar? Sebelum maghrib. Nah, ada juga belajar sebelum maghrib ya seperti kayak pengajian ibu-ibu di mushola, ya Jumat sore itu masuk kategori sebelum maghrib. Kemudian waktu antara maghrib dengan isya. Waktu antara maghrib dengan isya itu juga waktu yang sangat mustajabah untuk belajar. Maka di pondok-pondok biasanya antara waktu maghrib dan isya itu ngaji sama kiainya, ngaji kita, ngaji Quran itu waktu setelah sholat maghrib. Karena waktu setelah sholat maghrib sampai isya itu dikatakan waktu yang mustajabah untuk kita bisa mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekarang jam 6 tepat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab dan tata cara kita mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yafi'u ni'matahu nasida ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam wa muhafaz wa taqbilana bi jami'il hajat wa nabi jami'il syai'at wa rafa'na ila darajatil nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'da wa Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rabbana habna nasibana wa qurriyatna qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.